Nama saya Gusti Agus Karisma Putra dari kelompok 6 Arjuna. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Gerakan Pramuka dan ADART Gerakan Pramuka. Undang-Undang Gerakan Pramuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan Gerakan Pramuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas Gerakan Pramuka dan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 131. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169. Undang-Undang Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga yang sering disingkat dengan AD atau ART Gerakan Pramuka sebagai berikut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan dokumen hukum yang menjadi landasan organisasi termasuk Gerakan Pramuka. AD atau ART Gerakan Pramuka adalah kerangka kerja yang mengatur tujuan, struktur, hak, kewajiban, serta tata cara pengambilan keputusan dalam Gerakan Pramuka Indonesia. Berikut ini penjelasan singkat tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang pertama, anggaran dasar atau sering disebut AD memiliki definisi dan tujuan, menyatakan tujuan, visi dan misi Gerakan Pramuka. Kemudian struktur organisasi, menjelaskan pembagian struktur organisasi termasuk tingkat dan peran masing-masing elemen organisasi. Kemudian hak dan kewajiban anggota, memberi
memberikan gambaran mengenai hak dan kewajiban anggota serta tanggung jawab organisasi terhadap mereka. Dan yang terakhir, prosedur pembentukan cabang, menetapkan tata cara pembentukan cabang gerakan pramuka. Kemudian yang kedua, anggaran rumah tangga atau sering disebut ART, menyediakan ketentuan-ketentuan umum yang meliputi lingkup ART dan aspek-aspek pokok yang diatur di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan prosedur pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan di dalam ART. Dan yang ketiga, menetapkan tata cara pemilihan dan pemberhentian pimpinan gerakan pramuka. Kemudian yang terakhir, menjelaskan sanksi dan pertanggungjawaban bagi anggota yang melanggar ketentuan AD atau ART. Nah, fungsi dan pentingnya AD atau ART gerakan pramuka. Yang pertama, pedoman operasional. AD atau ART memberikan pedoman operasional yang jelas, mengarahkan kegiatan dan kebijakan organisasi. Dan yang kedua, pembentukan karakter. Dokumen ini membuat nilai-nilai kepramukaan yang menjadi dasar pembentukan karakter anggota pramuka. Ketiga, kesinambungan organisasi, menjelaskan tata cara pemilihan pimpinan dan pemilihan anggota sehingga menjamin kesinambungan dan kestabilan organisasi. Kemudian yang terakhir, transparansi dan akuntabel, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi serta tata kelola keuangan. Nah, AD atau ART gerakan pramuka adalah pilar utama yang menopang keberlangsungan dan pengembangan gerakan pramuka Indonesia. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan praktis bagi anggota, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kepramukaan terus dijunjung tinggi dalam setiap langkah perjalanan organisasi. Baik, cukup sekian penjelasan Undang-Undang Gerakan Pramuka dan ART Gerakan Pramuka Indonesia. Tutup dengan para peserta. Om Swastiastu.